Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Anak-anak yang soleh dan solihah, yang pada hari ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tetap semangat. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tetap dalam keadaan iman dan Islam, tetap dalam keadaan semangat untuk menuntut ilmu yang merupakan salah satu yang diperintahkan kepada kita sebagai umat Islam. Anak-anak yang soleh dan solihah, insyaallah pada hari ini Ustadz kembali hadir lewat video pembelajaran materi pelajaran fikih. Insyaallah pada hari ini untuk materi kelas 2 kita masih mempelajari tentang azan dan iqamah, di mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang azan dan iqamah, dari mulai tentang azan ya, berapa pertemuannya tentang azan, iqamahnya insyaallah pada pertemuan hari ini. Nah, untuk materi tentang azan kita telah belajar apa itu azan, pengertiannya, yang merupakan seruan ya untuk melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu. Juga lafaz azannya seperti apa ya, kita lihat apa yang telah kita pelajari kemarin ya, pengertiannya ya, pengertian azan seperti apa, lafaz azan seperti apa, dan juga syarat-syarat azan seperti apa. Dan insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan sedikit tentang adab bagi seorang muadzin atau yang mengumandangkan azan. Dan kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu tentang iqamah ya. Anak-anak yang soleh dan solihah, sebelum kita mulai pada hari ini, marilah kita sama-sama buka dulu pertemuan kita hari ini dengan membaca doa, yaitu dengan baca basmalah dan juga doa untuk menuntut ilmu. Tapi sebelumnya silakan persiapkan terlebih dahulu, jangan lupa ya, bukunya disimpan di atas meja sambil dibuka. Kita memasuki halaman ke 28 ya, halaman ke 28 ya, silakan dibuka dulu. Kalau sudah, mari kita sama-sama mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang luas. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada penulis buku ini ya, tim Bina Karya Guru, yang merupakan salah satu bukunya kita pakai untuk pegangan hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak yang soleh dan solihah, kita lanjutkan ke materi kita pada hari ini ya. Ke adab ya, adab tentang azan ya. Insyaallah pada hari ini kita akan belajar tentang adab ketika melakukan azan. Nah, gambar ustadznya geser dulu ke sini, set ya, seperti itu. Baik, kemarin kita telah belajar tentang syarat seorang muazin ya. Kita ulangi untuk syaratnya. Untuk mengulangi, mana tadi kelewat. Nah ini ya, seorang muazin itu dia harus seorang muslim, dia harus ikhlas untuk mengumandangkan azan, dia harus punya sifat adil dan amanah, yang keempat dia harus memiliki suara yang bagus, dan yang kelima dia harus mengetahui waktu-waktu sholat yang 5 waktu itu ya. Jadi itulah 5 syarat sebagai seorang muadzin atau orang yang mengumandangkan azan. Kita beralih sekarang ke adab bagi seorang muadzin atau yang akan mengumandangkan azan ya. Adabnya yang pertama, seorang muazin ketika dia mengumandangkan azan, dia berdiri tegak menghadap kiblat ya, tegak menghadap ke arah kiblat, bukan ke utara
bukan ke selatan, bukan ke barat, tapi ke arah kiblat. Ya, menghadap ke arah kiblat. Jangan sampai membelakangi kiblat apalagi ya. Pertama berarti dia harus tegak menghadap kiblat. Yang kedua, ya, seorang muazin ya adabnya dia harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya. Dia harus berwudu dulu, harus punya wudu. Suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Dia pun harus bersih dari hadas besar. Ya seperti ketika misalnya seseorang dia telah mimpi basah misalnya, maka dia harus bersih dari hadas besar itu dengan cara mandi wajib. Dan insya Allah nanti kita akan belajar tentang itu di materi-materi berikutnya. Nah, yang kedua harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang ketiga, menggunakan pengeras suara atau berdiri di tempat yang agak tinggi. Karena azan ini seruan kepada seluruh umat Islam yang mampu mendengarkan, maka adabnya dia harus bisa terdengar oleh banyak orang. Ya, kalau zaman dulu dia berdiri di atas menara. Ya, seorang muazin seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ya, seorang muazin yang pertama di dalam Islam. Beliau melakukan azan di atas menaranya, di tempat yang tinggi, sehingga suaranya terdengar kemana-mana, ya dari kebun, ya dari tempat orang bekerja, sehingga ketika mereka beraktivitas, mereka mendengar azan, kemudian dia berhenti dulu untuk segera ke masjid melaksanakan azan. Jadi adabnya menggunakan pengeras suara atau berdiri di tempat yang tinggi kalau tidak ada, ya. Yang penting suaranya bisa kedengar sama banyak orang. Muazin, yang keempat, muazin sebaiknya azan dengan suara yang bagus dan keras, ya. Jadi suaranya kalau bisa yang bagus, yang terdengar enak didengar oleh kaum muslimin, dan juga suaranya bagus dan juga dikeraskan. Keras artinya supaya terdengar banyak orang. Yang kelima, memasukkan ujung jari ke dalam kedua telinga. Nah, seperti ini, ya. Ini, nah, memasukkan ujung jari ke dalam kedua telinga. Ya. Kenapa seperti ini? Nanti ada hikmahnya. Ketika memasukkan ujung jari ke dalam telinga ini, ketika melakukan azan, suaranya akan bisa lebih dirasakan oleh yang seorang muazin, ya. Seperti ini. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, seperti itu. Ini dimasukkan. Yang keenam, berhenti sebentar ketika membaca kalimat-kalimat azan. Jadi ketika membaca kalimat yang pertama, Allahu akbar, Allahu akbar, jangan langsung begini, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, enggak seperti itu. Tapi berhenti sejenak, ya sebentar ketika membaca kalimat-kalimat azan. Seperti ini. Allahu akbar, Allahu akbar. Berhenti dulu sejenak. Baru kalimat berikutnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, seperti itu. Jadi tidak tapi kalimat pertama diucapkan, berhenti sejenak, lanjutkan lagi. Dan yang ketujuh terakhir, membaca doa setelah azan selesai. Jadi bagi seorang muazin yang telah mengumandangkan azan, ya, maka dia adabnya harus membaca doa setelah azan selesai. Jangan sampai ketika azan selesai sudah saja seperti itu, misalnya la ilaha illallah, langsung saja dia sholat sunnah qobliyah, atau misalnya dia langsung duduk. Tidak seperti itu, tapi dia disunahkan ketika selesai mengumandangkan azan, misalnya setelah kalimat terakhir la ilaha illallah, langsung membaca doa setelah azan, Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah, dan seterusnya, seperti itu. Yang ketujuh, membaca doa setelah azan. Dan anak-anak yang soleh dan soleh, itulah poin yang keempat tentang azan, tentang adab bagi seorang muadzin. Nah, insyaallah berikutnya kita akan melanjutkan tentang iqamah. Ada azan, ada iqamah. Nah, kalau azan kemarin adalah artinya apa? Seruan, ya, atau ajakan untuk melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu.
Nah, iqamah iqamah adalah pemberitahuan atau seruan bahwa sholat akan segera didirikan atau dimulai. Jadi iqamah ini adalah ketika azan sudah selesai, kemudian muazin telah doa setelah azan. Kalau ada sunnah qobliyah dulu, ya, sholat sunnah qobliyah. Ya. Setelah sholat sunnah qobliyah, sambil menunggu imam, boleh membaca lafaz thayyibah, kalimat thayyibah atau zikir atau doa. Kemudian ketika imam telah datang, ya, telah melaksanakan sholat qobliyah, kemudian maju ke tempat untuk melaksanakan sholatnya, kemudian barulah dikumandangkan yang namanya iqamah. Jadi iqamah adalah pemberitahuan atau seruan bahwa sholat akan segera dimulai atau didirikan. Seperti itu ya. Jadi kalau iqamah itu adalah seruan bahwa sholat akan segera didirikan atau dimulai. Dengan cara apa? Dengan cara menyebut lafaz-lafaz yang hampir sama dengan lafaz azan. Jadi lafaz-lafaznya, kata-katanya, kalimat-kalimatnya hampir sama dengan kalimat-kalimat ketika di azan, ya, yang dikumandangkan oleh muazin. Nah, kemudian hukumnya seperti apa, Ustadz? Nah, iqamah itu hukumnya adalah sunnah. Artinya apa? Ketika dikerjakan insya Allah akan mendapatkan pahala, seperti itu. Kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Hukumnya adalah sunnah. Nah, seorang wanita ketika azan dia tidak boleh, ya. Nah, ketika iqamah pun seorang wanita tidak diperbolehkan untuk melaksanakan iqamah. Tentunya ketika jamaahnya di masjid ala laki-laki perempuan, iqamah perempuan nggak boleh, ya. Iqamahnya seorang wanita itu tidak boleh. Nah, kemudian iqamah pun biasa dikumandangkan atau dibacakan ketika bayi baru lahir di telinga sebelah kiri, ya. Kalau ketika bayi lahir biasanya diazankan di sebelah telinga kanan, ini kanan, ya, kanan. Kemudian kalau di telinga kirinya disebutkan di sini lafaz-lafaz iqamah. Jadi bagi anak-anak yang solih dan solihah, selain nanti bermanfaat untuk melaksanakan sholat, panggilan sholat, memulai sholat, azan dan iqamah, insya Allah nanti akan bermanfaat ketika anda berkeluarga, ya, ya, kemudian juga atau melihat tetangga atau orang tua, ya, melahirkan kembali putra putrinya, adiknya, seperti itu. Biasanya dikumandangkan azan di sebelah telinga kanan dan di telinga kirinya dikumandangkan iqamah. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, itulah pengertian tentang iqamah dan hukum melantunkan iqamah atau mengumandangkan iqamah. Iqamah artinya adalah pemberitahuan atau seruan bahwa sholat akan segera didirikan atau dimulai dengan menyebut lafaz-lafaz yang hampir sama dengan azan. Nah, sementara hukum iqamah adalah sunnah. Dan iqamah biasa dikumandangkan di telinga sebelah kiri ketika bayi lahir. Itulah tentang iqamah. Jadi hari ini kita telah belajar tentang dua hal. Pertama, adab bagi seorang muadzin. Yang selanjutnya kita belajar tentang iqamah, tentang pengertian dan hukum iqamah. Ya, seperti itu. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang lafaz-lafaz iqamah seperti apa. Insya Allah tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan solihah, itu saja dulu pertemuan kita hari ini lewat video pembelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga mudah-mudahan ilmunya barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum diakhiri, Ustaz tetap berpesan selalu melaksanakan 3M, menggunakan masker, sering-sering mencuci tangan, dan juga jaga jarak ketika berada dalam kerumunan. Ya, kita tutup sama-sama dengan membaca doa hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.